Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini membahas tentang dimensi sejarah Indonesia. Materi video ini diambil dari berbagai sumber. Buang energi negatif dan ambil sisi positifnya. Selamat menyaksikan. Serat Dharma Gandul bagian yang kelima. Semesta ini adalah perwujudan dari dewa yang mempunyai sifat maha sadar dan maha berkehendak. Sudah menjadi kewajiban manusia agar senantiasa berpegang pada kewaspadaan diri dan kesadaran diri untuk terus dapat mengamati keinginan-keinginan diri sendiri supaya tidak sia-sia dalam menjalani kehidupan. Apabila Paduka memilih menyebut Nabi Muhammad Rasulullah, maka mohon dengarkan. Seperti yang sudah dikatakan oleh Sunan Kalijogo, bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah roh yang bagaikan makam. Makam dari segala gejolak batin manusia yang buruk, gejolak batin yang liar dan seringkali kita agung-agungkan. Bisa juga disimbolkan sebagai kuburan, kuburan dari segala kenikmatan ragawi. Rasa kenikmatan raga yang berasal dari unsur tanah ini. Muhammad atau ruh disimbolkan sebagai kuburan dari segala sifat badani. Sifat yang hanya ingin menikmati makanan atau kenikmatan yang enak-enak. Dan sifat yang tidak merenungkan bagaimana keberadaan diri nanti pada akhirnya jika sudah meninggal. Benarlah jikalau Muhammad atau roh adalah makam kubur dari segala macam kecenderungan liar manusia. Muhammad juga bisa dilambangkan sebagai roh idhofi, maksudnya ruh yang dilapisi oleh segala kecenderungan negatif. Kecenderungan negatif yang suatu saat akan sirna kembali ke asalnya lagi, atau maksudnya selain bisa dianalogikan sebagai kubur atau makam segala gejolak batin manusia, Muhammad atau roh juga bisa dianalogikan sebuah kesucian yang terlapisi kekotoran. Jadi apa yang dijelaskan Sunan Kalijogo sebenarnya sama saja dengan ajaran Buddha tentang Atma dan badan sejati. Sekarang saya bertanya, Paduka Prabu Brawijaya memilih untuk meyakini atau menganut yang mana? Dengarkanlah lagi, oh Paduka. Adam dan Hyang Ibrahim, Ibrahim Adam leluhur manusia, Ibrahim leluhur orang Arab dan orang Israel. Sama-sama kebrahen atau berkeinginan besar untuk memiliki keturunan banyak saat mereka berdua masih hidup dulu. Merekalah yang memperbanyak makhluk-makhluk fana yang sulit menemukan kesejatian rasa, makhluk-makhluk fana yang hanya cenderung terjebak rasa badani, makhluk-makhluk fana yang hanya cenderung terjebak rasa badani belaka, makhluk fana yang disebut Muhammadun, yaitu roh yang terlapisi kekotoran duniawi. Ruh yang menjadi kuburan dari segala macam gejolak batin yang liar. Ruh yang menurunkan kesadaran kecil dan mewujud dalam bentuk manusia yang memiliki segala rasa ini. Atau bukankah sama juga dengan kisah Manu leluhur manusia sesuai ajaran Buddha? Manakala kelak diambil kembali segala yang fana ini, atau yaitu badan halus yang memiliki kecenderungan liar dan badan kasar yang suka menikmati kenikmatan indrawi oleh Yang Maha Kuasa, diri Paduka yang berwujud manusia akan tinggal wujud jadi. Maksudnya wujud sejati atau ruh atau atma. Itulah wujud kita pribadi yang sejati. Untuk bisa terlepas dari badan halus dan badan kasar, harus dengan lantaran menjauhi segala kecenderungan buruk. Ayah dan ibu tidak membuat wujud sejati ini, makanya dinamakan anak, atau anak adalah anak-anane dewek, atau ada dengan sendirinya.
Mewujud dengan sendirinya menjadi dari sesuatu yang gaib dan samar atas kehendak Latawal Huzza, atau penyebutan nama ini demi menyindir Sunan Kalijogo di mana umat Islam sangat membenci Latawal Huzza. Sabda Palon sengaja menghindari penyebutan Hyang Widi atau Brahman. Latawal Huzza adalah nama berhala yang disembah orang Arab sebelum Islam muncul dan dianggap memiliki saham dalam penciptaan manusia. Maksud Sabda Palon sebenarnya, atas kehendak yang tak tergambarkan, diri kita adalah percikan dari yang tergambarkan tersebut. Dialah yang meliputi segala wujud ini, dan seluruh wujud ini semua sebenarnya adalah wujudnya juga. Kelak segalanya akan sirna dan kembali ditarik kepada wujudnya, atau sesungguhnya kita ini tidak ada. Lantas yang Paduka miliki hanya perasaan bahwa diri ini ada dan berwujud sendiri di luar wujudnya. Itulah pemahaman keliru yang kita bawa kemana-mana. Jika memiliki ketetapan hati yang keliru sedemikian itu, maka pada saat kematian tiba, akan menjadi roh penasaran atau demit yang berkeliaran di atas tanah, menunggui jasadnya sendiri yang sudah busuk terkubur. Sungguh sia-sia. Itulah salah satu akibat kurangnya kesadaran dan wawasan dari sang roh. Saat hidup dulu belum sempat memakan buah pohon pengetahuan dan buah pohon kesadaran. Sama saja memasrahkan diri kelak jika meninggal untuk lahir menjadi setan atau roh yang penasaran, memakan tanah atau mengharap-harap manusia lain memberikan sesajian dan mengharapkan upacara selamatan untuk kematiannya, atau karena hanya sesajian dan doa waktu upacara selamatan yang dilakukan keluarganya saja yang bisa memuaskan dahaga sang roh penasaran tersebut. Dan sebagai ucapan terima kasih, roh semacam ini akan berusaha memenuhi permintaan anak cucunya walau sesungguhnya malah membuat kesesatan bagi mereka. Manusia yang meninggal dunia, selamat atau tidaknya tidak berdasarkan hukum raja duniawi. Sudah pasti suksma atau badan halus terpisah dengan budinya atau kesadaran ruh. Jika perbuatan dulu penuh kebaikan, tentu akan mendapatkan kemuliaan. Jika sebaliknya, pasti akan mendapatkan penderitaan. Jadi bukan ditentukan oleh agama atau hukum dari penguasa duniawi. Maksud Sabda Palon untuk memperoleh kesejatian harus dimulai dengan pemahaman bahwa diri ini hanyalah perwujudannya. Kita ini tidak ada. Kemudian harus melakukan perbuatan yang baik selama hidup. Kesejatian bukan didapat dari berpindah-pindah agama seperti itu. Sekarang jawablah, jika telah meninggal Anda hendak pergi kemana? Atau sesuai ajaran yang baru Anda terima? Sang Prabu menjawab, kembali ke asal mulaku. Berasal dari nur akan kembali menuju nur. Sabda Palon berkata lagi, itu pemahaman manusia bingung, hidupnya sia-sia, tidak memiliki pemahaman akan kewaspadaan diri, belum pernah memakan buah pengetahuan dan buah kesadaran. Dari satu kembali menuju satu. Apa yang Paduka sebutkan bukanlah kematian yang utama. Kematian dari manusia utama bisa dilambangkan dengan kalimat 130 atau 130. Makna 100 adalah putus atau melampaui. Telu adalah tilas atau tanpa bekas. Puluh adalah pulih atau pulih kembali. Seluruh wujudnya rusak, akan tetapi yang rusak adalah yang melekati ruh Idafi. Hidupnya abadi, hanya jasad besar beserta suksma atau jasad halus yang terpisahkan dari kita. Inilah hakikat sahadat tanpa ashadu atau kesaktian tanpa ada subjek maupun objek yang
dipersaksikan. Wujud kita kembali menjadi bagian roh iddafi. Bagaikan bulan yang tenggelam, tahu kemana tempat tenggelamnya yang tepat. Demikian pula kita manusia harus tahu asal mula tempat kita sebelum menjadi manusia. Kata surup atau tenggelam mengandung makna sumurupo atau ketahuilah, awal, pertengahan, dan akhir kehidupan ini. Jadilah pengembara yang waspada, jangan sampai salah saat memahami awal mula tempat kita dulu. Awal mula pertama kali menjadi manusia yang membawa sir dan cipta atau pikiran ini. Sang Prabu berkata, "Pikiranku akan aku sandarkan kepada manusia yang lebih mulia." Sabdo Palon pun menjawab, "Itu sikap dari seorang manusia yang tersesat, bagaikan benalu yang menempel pada pohon-pohon besar, tidak percaya pada diri sendiri, mempercayai kemuliaan orang dan menurut apa yang mereka katakan. Jika demikian halnya, Paduka tak akan dapat menemukan kematian yang utama, hanya akan mendapatkan kematian nista. Semenjak hidup sukanya menempel orang lain, mengikut, tidak mempercayai diri sendiri. Kelak jika meninggal pun akan mengalami hal serupa, menjadi roh yang kesana kemari menempel. Jika diusir lantas kebingungan, penasaran, menjadi roh penasaran dan mencari tempat menempel lainnya." Sang Prabu berkata lagi, "Aku berasal dari kosong, akan kembali ke kosongan. Saat aku belum menjadi, tidak ada apa-apa. Jadi kelak aku juga tidak menuju kepada kosong tersebut." Sabdo Palon menjawab, "Itu kematian manusia yang tersesat, tidak memakai iman dan ilmu." Sabdo Palon sengaja menunjukkan istilah-istilah Arab demi menunjukkan bahwa dirinya juga memahami ajaran baru Sang Prabu. Hidup hanya seperti binatang, hanya sekedar mencari makan dan minum serta halnya sekedar menikmati tidur. Manusia yang demikian hanya menimbun daging, sangat bodoh. Tidak usah mencari pengetahuan kesejatian, cukup meminum air kencing saja sudah puas. Mereka menganggap kelak jika meninggal sirna juga dirinya. Sang Prabu menjawab, "Aku akan menjaga pekuburan, menjaga jasadku yang sudah luluh jadi debu." Sabdo Palon berkata, "Itulah kematian manusia bodoh, menjadi setan kuburan, menjaga daging di pekuburan, daging yang sudah luluh menjadi tanah, tidak memahami bahwa dirinya adalah roh iddafi. Itulah jawaban manusia bodoh." "Maaf Paduka." Sang Prabu menjawab lagi, "Aku akan moksa beserta ragaku." Dan Sabdo Palon pun tertawa. Dalam ajaran agama Rasul tidak ada tuntunan meraih moksa, tidak ada tuntunan menarik jasad fisik, karena kebanyakan golongan mereka terlalu memanjakan kulit daging atau hukum agama semata. Dan lagi moksa beserta raga itu tidak diajarkan dalam ajaran Buddha. Manakala manusia mati dan tidak meninggalkan jasad, berarti tidak bisa diyakinkan apakah dia memang sudah mati atau hanya sekedar berpindah alam saja. Belum bisa dipastikan akan mewujud menjadi roh iddafi murni, kebanyakan hanya akan berpindah alam ke alam demit. Jawaban Sang Prabu, "Aku tidak akan memilih tujuan. Aku tak akan berusaha. Sudahlah, terserah Yang Maha Kuasa saja." Sabdo Palon menjawab, "Paduka melupakan sifat kemanusiaan Paduka. Apakah Paduka lupa bahwa manusia dijadikan sebagai titah yang mulia? Paduka telah meninggalkan keharusan sebagai manusia. Manusia memiliki hak untuk memilih dan menolak. Lebih baik menjadi batu saja, jadi tidak perlu mencari ilmu kemuliaan untuk meraih kesempurnaan kematian." Sang Prabu menjawab,
Aku berkehendak pulang ke akhirat, naik surga, menghadap kepada Yang Maha Kuasa. Sabdo Palon menjawab lagi, akhirat, surga, semua sudah Paduka bawa dalam diri Paduka. Telah Paduka bawa kemana juga. Di dalam diri manusia ini sesungguhnya semua sudah ada. Oleh karenanya diri manusia juga disebut alam sahir atau mikrokosmos, karena apa yang ada di alam kabir atau makrokosmos juga ada di dalam diri manusia. Sudah semenjak tapal Adam atau di dalam kandungan usia 9 bulan, semua sudah lengkap. Surga, neraka, arasy kursi. Lantas Paduka hendak pergi ke akhirat yang mana? Jangan sampai tersesat loh. Padahal kondisi akhirat atau di luar diri manusia itu mirip sekali dengan kondisi manusia yang melarat. Banyak tingkatan akhirat yang ada di luar diri manusia. Segala akhirat semacam itu sangat saya hindari. Jangan sampai saya pulang ke tempat yang kondisinya bagaikan kondisi manusia melarat. Jangan sampai saya menuju akhirat di luar diri yang konon disebut negara yang adil, padahal bukan. Jikalau sampai salah tempat, pasti akan mendapat hukuman, pasti akan diikat, disuruh kerja paksa yang berat, serta tidak mendapatkan bayaran. Salah satu akhirat yang sesat adalah akhirat di Pulau Serenggi. Nusa artinya tempat manusia, Sereng artinya kerja berat, dan Enggi artinya kondisi. Jadi di sana roh manusia dipaksa kerja untuk Raja Nusa Serenggi. Sungguh celaka. Sedangkan manusia yang hidup di dunia saja, jikalau mengalami kondisi semacam itu, mengalami kondisi sekeluarga hanya mendapatkan jatah beras sedikit, tanpa lauk, tanpa sayur, sudah demikian menyedihkannya. Apalagi akhirat tempat manusia yang meninggal di Nusa Serenggi, malah lebih menyedihkan dari kondisi di dunia ini. Paduka jangan mencari jalan pulang ke akhirat yang ada di luar diri. Jangan mengharap-harapkan naik surga. Itu bukan tempat sejati. Banyak hewan yang ada di tempat itu. Semua hanya menerima tidur dengan berselimut tanah. Setiap hari harus menurut untuk bekerja paksa. Malah ada yang tidak salah lantas disembelih. Paduka jangan mencari jalan pulang ke akhirat tempat Gusti Allah. Atau itu bohong. Sebab Gusti Allah tidak bertempat. Gusti Allah itu tidak berwujud dan berupa. Wujud yang bisa dikenali manusia hanya namanya saja. Gusti Allah itu meliputi dunia dan akhirat. Paduka belum mengenalnya. Yang Paduka kenali hanya perwujudannya serupa cahaya bintang atau serupa cahaya bulan. Atau perwujudannya bagaikan dua cahaya bintang dan bulan yang menyatu. Gusti Allah itu tidak menyatu juga tidak pisah dengan kita. Sangat jauh tanpa batasan tetapi juga dekat namun tak bersentuhan dengan kita. Hamba saja belum bisa menguak intinya, apalagi Paduka. Nabi Musa yang diagung-agungkan orang Yahudi, Kristiani dan Islam sebagai nabi yang mampu berbicara langsung dengan Allah saja tidak mampu melihat wajahnya. Gusti Allah itu melampaui segala yang terlihat tetapi zatnya menyelimuti segala perwujudan ini. Paduka ini adalah manusia yang berasal dari benih ruhani atau percikannya. Jadi mengapa ingin menjadi seperti malaikat yang tinggal di surga segala? Raga manusia berasal dari nutfah atau air mani. Jika sudah rusak akan terurai kembali kepada Hyang Lata wal Uzza atau kembali Sabdo Palon menggunakan istilah Lata wal Uzza. Jika raga sudah tua, lebih baik meminta untuk mendapatkan raga baru dan lahir menjadi manusia lagi.
bukan malah ingin hidup di surga, sehingga tidak bolak-balik tertunda atau perjalanan punarbowo atau evolusi ruh dalam wujud selain manusia, walaupun memang harus tetap lahir dan mati. Yang dimaksud hidup sebagai itu jika nafas terlihat masih ada, akan tetapi sesungguhnya yang disebut hidup itu adalah yang abadi, yang stabil dan yang tak berubah selamanya. Jadi yang mati hanya raga semata, raga hancur dan tidak bisa lagi merasakan kenikmatan. Oleh karenanya bagi yang beragama Buddha, manakala kematian menjelang, saat suksma keluar dari raga, lebih baik meminta raga manusia yang baru. Kembalilah lahir melalui mutfah manusia, atau tidak malah mengharapkan lahir di alam surga menjadi makhluk lain. Diri sejati manusia ini kekal, tidak berubah dan stabil. Yang berubah itu hanya tempat indria atau rasa. Maksudnya suksma dan raga, tubuh yang hanya bayangan dari roh Idavi itu sendiri. Sesungguhnya yang dinamakan Prabu Brawijaya itu tidak juga tua dan tidak juga muda. Abadi berada di pusat semesta, berjalan tapi tiada bergerak dari kedudukan semula, berada di dalam koasir dan cipta yang hening, atau maksudnya diselimuti oleh sir atau kehendak dan cipta atau pikiran. Bawalah bawaanmu yang sesungguhnya atau kesadaran, bawaan yang tanpa adanya raga, hilang sejauh tulisan, seluruh perhitungan manakala dijumlah menjadi kumpul atau menyatu, keterpisahan dengan duniawi menjadi murni. Jalan kesempurnaan manusia fokus pada detak jantung di sebelah kiri saat kematian menjelang. Di sanalah jalan sirnanya sir dan cipta, kembali menuju cetha atau yang nyata, lambang kang gawe urip atau atmo, cetik yang membuat lambang kang nguripi atau purusa, Nur Muhammad, nukat goib, cetha yang maha tinggi, lambang urip Brahman atau Allah. Inilah kesempurnaan ilmu orang Buddha. Terciptanya roh mulai dari cetak, berhenti di dalam cetik, keluar lewat kalam wadi atau ucapan rahasia, hanyut dalam lautan cinta masuk dalam goa indra gila wanita. Indra adalah sarana merasakan sensasi ragawi. Gila atau kukila, burung, tempat merasakan sensasi penis. Goa indra gila artinya vagina. Jatuhnya nikmat di dasar bumi kasih. Di sana Ki Budi atau kesadaran roh menciptakan istana Baitullah atau rumah Tuhan, yaitu suksma dan raga manusia yang mulia, tercipta dari kun atau jadi dan berdiam di tengah semesta di surga orang tua wanita. Oleh karenanya manusia seyogyanya tetap berdiam di tengah semesta, atau maksudnya stabil kesadarannya. Jagat manusia itu dilekati oleh yang disebut koasir atau kehendak dan cipta atau pikiran. Dibawa kemana-mana tiada juga berkurang, dan usia manusia sudah ditentukan oleh karma, tidak bisa berubah, sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz atau kitab nasib. Kitab nasib sesungguhnya adalah alam semesta yang merekam segala perbuatan kita. Keberuntungan dan kecelakaan tergantung pada budi atau kesadaran, nalar atau pertimbangan, dan kauruh atau wawasan kita sendiri. Yang kurang berusaha atau menimbun kebaikan, bakal kurang pula keberuntungannya. Awal mula arah mata angin dihitung dari arah timur lantas ke barat, selatan dan utara, wetan atau timur lambang, wiwitan manungsa maujud atau awal mula manusia maujud, kulon atau barat,
lambang lelaki berhasrat untuk bercinta atau kelonan. Kidul atau selatan, lambang wanita disogok bagian selangkangannya tepat di tengah atau di dudul. Lor atau utara, lambang jabang bayi lahir. Dilambangkan lagi tanggal sapisan kapurnaman, sentek sapisan tenunan sampun nikasi, atau keluar sekali sudah purnama, sekali hentak tenunan kain sudah menjadi. Maksudnya menggambarkan penciptaan manusia dalam sebuah persenggamaan. Sesekali memancarnya sperma ke dalam rahim sudah cukup membuat seluruh wadah bagi roh mulai tercipta. Pur artinya kumpul atau menyatu. Na artinya adanya wujud. Ma artinya terikat oleh wujud. Yang dimaksud kumpul artinya begitu memancar sperma semua lengkap menyatu, yaitu menyatunya segala materi fisik dan materi non-fisik. Keluarnya atau lahirnya manusia melalui orang tua perempuan, bersamaan keluarnya saudara yang bernama Kakang Barep atau Kakang Kawah dan Adi Wurakil atau Adi Ari-Ari. Kakang Barep tak lain adalah Kawah atau ketuban, sedangkan Adi Wurakil tak lain adalah Ari-Ari atau usus terakhir yang menempel di pusar atau tali pusar. Keduanya muncul pertama dan terakhir kali, atau ketuban pecah dulu baru keluar darah, kemudian jabang bayi, lantas plasenta, dan terakhir tali pusar atau ari-ari. Ketahuilah sang paduka, saudara kita yang keluar bersamaan dengan kita, senantiasa menjaga kita bagaikan matahari yang terus bersinar, berwujud cahaya, membantu kesadaran, mampu menyertai kesadaran untuk hidup di dunia yang penuh beraneka warna perwujudan ini. Saat keluar dan saat peleburan mereka, seyogyanya diketahui, inilah pengetahuan orang Jawa yang beragama Buddha. Raga ini diibaratkan perahu, sedangkan suksma ibarat manusia yang mengendalikan perahu, yang menentukan arah hendak kemana. Jikalau lagi perahu salah arah, pasti akan menemui kecelakaan. Perahu pecah yang dikecualikannya juga. Perahu pecah yang menaiki akhirnya juga hancur. Oleh karenanya harus waspada dan penuh kesadaran. Mumpung perahu masih berfungsi, manakala tidak waspada dan penuh kesadaran pada saat hidup ini, mana mungkin bisa waspada dan sadar jika sudah meninggal nanti. Sadar untuk mencari asal-usul manusia, manakala telah rusak atau mati, seharusnya suksma juga berpisah dengan kesadaran roh. Inilah yang dinamakan syahadat. Pisahnya kaulo dengan Gusti, sah bisa dimaknai pisah dan bisa dimaknai zat Gusti. Jikalau raga dan suksma telah berpisah, namun suksma dengan budi atau kesadaran atau atma belum mampu terpisah, maka kesadaran roh berganti baitullah atau rumah Tuhan atau badan fisik baru. Kembali hidup dengan bertalikan nafas dan wajib terus memuji kebesaran Gusti, atau agar selamat dalam penjelmaan baru itu. Manakala raga berpisah dengan suksma dan suksma berpisah dengan budi, maka akan menjelma kepada yang tidak berwujud apapun, menyatu menjadi maha besar dan tiada akan redup cahayanya untuk selamanya. Oleh karenanya harus senantiasa waspada, senantiasa ingat akan asal-usul kawulo. Seorang kawulo juga wajib meminta kepada Gusti, meminta baitullah yang baru dan yang lebih baik, melebihi yang sudah rusak. Raga manusia inilah baitullah, atau juga bisa diibaratkan perahu buatan Allah menjadi dari sabda kun. Namun perahu manusia Jawa mampu berganti dengan perahu yang baru,
sedangkan orang Islam tidak meyakini bisa mendapat perahu baru. Jikalau sudah meninggal nanti, maka mereka yakin tidak akan menjelma ke alam dunia lagi. Tak ada manusia yang menjelma kembali. Menurut mereka, jika manusia bisa menjelma, dunia akan terus bertambah dan akan penuh sesat. Kehidupan menurut mereka hanya sekedar menjadi muda, tua dan mati saja. Ketahuilah Paduka, walaupun roh manusia manakala sesat perbuatannya, kelak jika meninggal akan menjelma menjadi kuuk atau binatang laut. Akan tetapi roh hewan bisa menjelma menjadi manusia. Semua sudah tertata dalam hukum keadilan yang maha kuasa. Setiap makhluk akan mendapatkan hasil perbuatan dari apa yang dilakukannya. Dikala Batara Wisnu menjelma menjadi raja di kerajaan Madang Kasapta dulu, seluruh hewan dan makhluk halus dibantu menjelma menjadi manusia. Semua lantas dijadikan bala tentara sang raja. Kala Eyang Paduka Rsi Palasara membangun kerajaan di Gajahoya, seluruh binatang dan makhluk halus juga dibantu menjelma menjadi manusia. Oleh karenanya waktu itu bau badan tiap manusia berbeda, sesuai bau badan saat masih berwujud hewan atau makhluk halus sebelumnya. Dan bersambung. Sekian, salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.